Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memberikan pesan, penilaian, juga testimoni terkait agrowisata amanah. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat potensi agrowisata amanah ini, pertama kita bahas terkait tempat ya. Pertama tempat, di sini lokasinya itu berada pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian berada di lereng barat Gunung Lawu, itu yang ada di belakang. Ya, kemudian karena ketinggian 800, suasananya jadi sejuk, iklimnya sejuk, curah hujan banyak. Ya. Kemudian keuntungan yang sangat vital di lokasi ini adalah terdapat 2-3 sungai kecil atau dari sumber mata air bisa ditarik ke sini sekitar 1,5 kilometer, ya, 3 inci atau 4 inci, dialirkan sebagai energi utama, ya, sebagai sumber energi utama kehidupan untuk membangun agrowisata amanah ini. Ada sisi kurangnya dari potensi lokasi ini adalah tanah padas. Jadi di sini ini kebanyakan adalah tanah padas, bisa dilihat di sana. Itu ketebalan tanahnya paling hanya sekitar 20 cm dan di bawahnya adalah padas curi. Artinya padas ini memang padas yang dengan nutrisi yang kurang, sehingga untuk aktivitas budidaya tanaman membutuhkan input pupuk kandang yang cukup banyak. Itu untuk kalau aktivitas budidaya. Itu dari segi potensi tempat, ya, potensi tempat. Kemudian yang kedua, kalau saya cermati di sini adalah pola yang memadukan agrokompleks, industri dan wisata. Nah, agrokompleks di sini adalah, atau istilah lainnya, pertanian terpadu. Itu memadukan yang awalnya ketika kita gali informasi di sini, awalnya sebenarnya adalah potensi perikanan. Karena ada mata air atau sungai-sungai dari aliran pegunungan yang sangat jernih dijadikan perikanan. Namun kalau hanya perikanan saja, ternyata itu secara ekonomi hanya bisa jualan ikan, ini juga tidak bisa berkembang dengan baik. Maka perikanan ini pun berkembang dari mulai jualan borongan, kemudian jualan lewat pemancingan, ya, dan juga perikanan yang dikemas nanti dalam sebuah industri resto, ya, atau dimasakkan begitu. Kemudian yang kedua, agrokompleks yang kedua adalah peternakan. Nah, peternakan di sini ada peternakan sapi yang mungkin hanya beberapa. Yang cukup besar adalah pengembangan peternakan ayam potong, ya, ayam potong. Nah, bahkan ayam potong ini ketika sekarang ini dalam omset sekitar 60.000 ekor itu bisa mensubsidi ketika kondisi wisata sedang mengalami keterpurukan karena masalah dampak dari pandemi, ya. Kemudian yang ketiga, selain tadi perikanan, peternakan, juga ada hortikultura. Nah, hortikultura ini adalah yang terkait dengan tanaman. Satu adalah tanaman buah-buahan yang tumbuh tinggi, maupun buah-buahan yang disajikan dalam pot atau tabulam pot. Yang ini memang disajikan untuk konsumsi wisata begitu. Jadi dinikmati, dipandangi, dan juga ketika berbuah, buahnya bisa digunakan untuk konsumsi, baik petik maupun digunakan sebagai bahan baku dalam pelayanan resto. Yang kedua adalah sayuran. Nah, sayuran di sini selain untuk memenuhi kebutuhan resto juga dibuat semacam sayuran mini, dalam arti luasan yang tidak terlalu luas, tapi berisi koleksi tanaman sayuran aneka macam, ya. Dan sedikit juga saya lihat ada sajian tanaman hias. Nah, jadi agrokompleks ini saya ulangi, ada perikanan, ada peternakan, ada hortikultura, beberapa tanaman tadi. Nah, industri yang saya katakan sebagai industri di sini ada 3. Pertama, awalnya di sini merupakan industri roti, ya, roti amanah yang tadinya pemasarannya bisa sampai keluar kota. Tapi untuk skala ini karena sudah demikian pesat perkembangan di sini, maka roti ini juga digunakan sebagai bagian dari sajian pertemuan di sini dan juga bisa untuk pelatihan. Kemudian resto. Nah, resto ini juga sifatnya bisa dalam arti jualan makanan, bisa juga dalam arti mensupport
ketika ada pertemuan-pertemuan ilmiah, ada outbound, ada kunjungan yang sangat banyak. Dan yang industri satunya lagi adalah terkait dengan ruang-ruang pertemuan, ya, ruang-ruang pertemuan. Dan satu lagi memang yang kesini memang khusus untuk wisata tadi. Ya, wisata di sini ada beberapa sajian yang cukup menarik karena sangat lengkap, ya. Yang pertama adalah untuk outbound. Nah, outbound ini bisa menampung banyak orang dan kita cek ternyata banyak aula-aula, banyak tempat yang dibuat terpisah-terpisah. Itu kira-kira sampai 10-15 tempat dalam luasan yang sekitar 5-6 hektar ini, ya. Jadi itu mereka memang dibuat terpisah sehingga outbound di setiap rombongan ini bisa berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan rombongan yang lainnya. Kemudian karena potensi air yang cukup melimpah, di sini juga ada kolam renang. Di sana kolam renang itu untuk reguler bisa, juga untuk keperluan pengunjung yang lainnya. Satu lagi adalah terkait edukasi. Nah, edukasi ini menjadi kunci, karena kalau kita bertanya amanah ini segmennya untuk siapa, ternyata amanah ini salah satu andalannya adalah menjadi destinasi untuk kalangan pendidikan dan perkantoran. Jadi anak-anak sekolah, ya, anak-anak sekolah dari mulai playgroup, TK ke atas sampai SMA, mahasiswa itu bisa diarahkan ke sini. Kemudian acara-acara dari Pemda, ya, Pemda baik kabupaten, kota maupun provinsi dan sebagainya, bisa dilakukan acara di sini baik outbound maupun ruang pertemuan. Ini ruang pertemuannya juga sangat luas, bisa menampung sekitar 300 orang. Nah, poin ketiga dari agrowisata amanah ini adalah manajemennya. Nah, manajemennya ketika kita coba gali, manajemen yang digunakan adalah manajemen SDM lokal. Dalam bahasa di sini adalah menggunakan manajemen dengan tingkat pendidikan dasar. Ini agak menarik karena apa? Kalau tenaga kerja dari pendidikan dasar, dari pengalaman kami itu tingkat protesnya rendah. Tapi kalau makin tinggi, misalnya dari sarjana ke atas itu tingkat tuntutan terhadap honor dan sebagainya itu akan meningkat. Jadi dengan SDM lokal ini tingkat konfliknya lebih kecil. Cuma memang ada kultur yang harus kita sesuaikan dengan kultur masyarakat setempat dan pola, karena katakanlah dengan pendidikan dasar ini kan otomatis untuk skill itu terbatas, sehingga membutuhkan ketelatenan untuk mengupgrade sehingga mereka layak untuk untuk dijadikan manajemen yang sangat kompleks ini. Yang kedua adalah model manajemen multifungsi. Kita terlihat sekali perannya ketika sekarang sedang pandemi, di mana tenaga kerja harus dibagi shift karena income yang menurun. Ini ada pola manajemen yang multifungsi. Jadi misalnya satu waktu mereka bareng-bareng untuk menangani ke peternakan, ya. Tapi sisi yang lain ketika tamu sedang banyak, mereka akan datang ke sini semua berganti baju untuk pelayanan terhadap tamu. Jadi di sini ada juga yang diceritakan pagi adalah di resto, siangnya atau sorenya merawat tanaman begitu. Kemudian ada yang sangat menarik di sini adalah model problem solving, ya. Problem solving yang manajemen itu istilahnya manajemen permasalahan atau manajemen konflik yang dipraktekkan. Misalnya ketika income di lokasi agrowisata ini turun karena beberapa bulan tutup karena PPKM misalnya, maka subsidi bisa dilakukan dari peternakan ayam. Jadi di sini kita lihat dalam satu area yang terpadu ini juga ada subsidi silang. Jadi ada satu sisi di mana komoditi itu laris, ada satu waktu komoditi itu turun, itu dapat memanfaatkan komoditas lainnya yang sedang naik untuk mensubsidi ke kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang kurang tadi. Kemudian mereka juga menerapkan yang namanya pelayanan bersama. Jadi pelayanan bersama itu baik dari level tertinggi sampai level dasar, itu mereka semua ditekankan untuk bagaimana melayani tamu semua. Melayani secara cepat, baik dan menarik begitu. Nah, yang terakhir adalah yang cukup spesial di lokasi ini adalah bagaimana terkait pengelolaan sampah dan limbahnya. Konsepnya mendekati zero waste. Memang tidak sampai 100% kita lihat, karena memang ada beberapa material sampah yang mungkin harus dijual atau mungkin harus dikirim ke tempat pembuangan akhir. Tapi secara umum
yang organik ini hampir 100% dapat dimanfaatkan. Contohnya dari pola roti misalnya, limbah roti, limbah makanan ternyata bisa diolah jadi pakan ikan. Kemudian limbah dari minuman, misalnya dari minuman yang manis-manis ini, mereka dapat manfaatkan untuk dengan campuran E4 untuk pembuatan pupuk atau komposter gitu ya, atau bahkan dijadikan sebagai pupuk cair untuk tanaman yang ada di sini. Jadi dari yang saya jelaskan tadi terkait dengan potensi tempat, kemudian apa yang dipunyai, yaitu agrokompleks, industri, kemudian pariwisata, serta pola manajemennya. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau ini direplikasi di tempat lain. Nah, kalau direplikasi di tempat lain, saran saya adalah satu, terkait dengan bagaimana suasana sejuk ini juga di sana dicarikan tempat yang sejuk seperti ini. Yang vital berikutnya adalah potensi airnya. Nah, kalau airnya itu melimpah, bagaimana caranya? Apakah itu nanti dari air tanah, permukaan, air bawah tanah, atau mungkin air yang harus diambil dari beberapa kilometer dari sumber mata air. Itu sumber air adalah vital ketika kita mengadakan sebuah agrowisata. Bahkan di sini rekornya ketika sedang ramai itu sehari bisa sampai 1.200-1.500 pengunjung. Artinya kalau kita melayani banyak orang, kebutuhan terkait air, juga kebutuhan terkait makanan itu luar biasa. Di sini yang cukup melimpah adalah ketersediaan kolam ikan dengan isi-isinya tentunya ya, itu sangat melimpah. Nah, kemudian yang paling krusial keempat adalah bagaimana kita menyiapkan SDM di lokasi yang akan kita replikasi itu, karena membangun SDM ini tidak gampang. Ini malah yang paling butuh waktu lama ya. Di sini berkembang dari wawancara ini informasinya sejak sekitar tahun 2004, jadi sekitar 16-an tahun. Artinya membangun untuk jadi sebesar ini mereka pakai konsep, kalau istilah saya manajemen tumbuh lah. Karena mereka itu dari kaplingan awalnya itu dari semangat manajemen dari ya 8.000 meter, kemudian berkembang menjadi sekarang sekitar 6-9 hektar yang satu komplek ini sekitar 6 hektar, tapi di tempat lain ada beberapa tempat. Dan itu pun tumbuhnya kalau kita lihat di sini, mereka akan membangunnya itu ya berubah-ubah. Jadi kemarin ada cerita menarik, ternyata penginapan ini dulu bekas kandang sapi misalnya, karena dulu konsepnya masih ruangan kecil menjadi diperluas. Nah, bagaimana kalau ini direplikasi di tataran corporate misalnya? Corporate satu sisi bisa membangun secara fisiknya itu langsung global, penataan bagus, kemudian bangun fisiknya oke. Tapi corporate adalah titik kuncinya adalah di SDM-nya. Karena SDM-nya tidak mungkin dari pegawai kantor kemudian terjun mengelola ini. Kita harus mendidik masyarakat lokal atau mungkin SDM yang punya passion, punya kesukaan di kegiatan seperti ini. Intinya adalah kecekatan, pelayanan, dan juga bagaimana kesigapan mereka mengelola lingkungan. Dan di sini juga dibuktikan pengelolaan limbahnya luar biasa, bersih ya. Hampir bahasa di sini tidak ada lalat Pak, karena ini dikelola dengan baik dan setiap ada limbah bisa dikelola dengan baik. Nah, itu yang bisa saya tekankan. Artinya ini menjadi satu destinasi wisata atau sumber ekonomi baru. Ini sangat prospektif direplikasi di tempat lain. Nah, tapi bagaimana mereplikasi ini adalah dengan mengadopsi beberapa di sini, tapi sebagian menyesuaikan dengan kondisi lokal di tempat baru tersebut, baik terkait potensi alamnya maupun terkait dengan pengelolanya, SDM-nya. Nah, ini yang penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, mereka juga membuat inovasi-inovasi produk selain roti, ikan, juga mungkin ini seperti air mineral seperti ini. Jadi mereka berupaya agar sajian yang sangat banyak ini bisa dikelola secara mandiri, hulu sampai hilir. Ini titik yang harus ditekankan ketika kita mau mereplikasi, agar bahwa ini membutuhkan SDM yang berkualitas, membutuhkan perencanaan yang baik, menunjukkan juga pengawasan monitoring yang baik, agar ini bisa membantu dalam peningkatan ekonomi nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit.